Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Berasia Jakarta. Kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi, yaitu untuk implementasi program tugas akhir. Langsung saja, di sini terdapat bab 1, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Bab 2, landasan metode. Di sini terdapat tahapan penelitian. Tahapan penelitian ditunjukkan sebagai pada gambar 1. Di sini menggunakan jarak Euclidean antara dua titik data, yaitu data X dan data C. Di sini rumusnya adalah D sama dengan akar dari X1 dikurangi C1 kuadrat ditambah X2 dikurangi C1 kuadrat tambah titik tambah Xn dikurangi Cn kuadrat. Ini terdapat pembagian data, yaitu data training dan data testing. Untuk data training 70% dan data testing 30%. Dan untuk rumus operasi, yaitu TP plus TN bagi TP plus TN tambah plus FN FP plus FP plus FN. Dan nilai presisi dapat diperoleh dari persamaan TP sama dengan precision sama dengan TP dibagi TP plus FP. Dan rumus recall, TP dibagi TP plus FN. Nilai F1 score yaitu 2 kali recall dikali precision dibagi recall plus precision. Dan di sini ada rumus confusion matrix dan comparing akurasi. Sini setting data dengan t-size 0,3 dan random state 42. Untuk pemilihan untuk K-nya yaitu K1 sampai dengan K18. Ini terdapat alat dan bahan, diantaranya yaitu fan fighting thickness dan air compressor pressure gauge, Iwata cup, stopwatch, dan spray gun. Dan untuk implementasi metode usulan, yaitu teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dan studi literatur, dan teknik pencatatan, penyimpanan, dan pengolahan data, dan waktu dan lokasi penelitian, kebutuhan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, dan terdapat data latih, di mana data latih tersebut memiliki atribut berupa nomor, tanggal, tipe, jenis cat, pressure, thickness, viskositas, dan label. Sini terdapat labeling yang dilakukan secara manual, dan terdapat gambar tabel data latih. Ini terdapat implementasi programnya, yaitu yang pertama import library, dan import file,
dan setelah itu kita print dataset. Sini terlihat dataset memiliki label atribut nomor, tanggal, tipe, jenis cat, pressure, thickness, viskositas, dan label. Dan kita bisa melihat kolom dataset yang terdiri dari nomor, tanggal, tipe, jenis cat, pressure, thickness, viskositas, dan label. Sini terdapat 114 dataset dan 8 kolom. Kemudian menghapus kolom nomor, kemudian merubah format tanggal dataset menjadi DDMMYYY dan print lagi dataset. Dan terdapat data uji yang belum ada labelnya, yaitu tipe PLD 8 nomor 8A dengan pengukuran hasil parameter hasil pengukurannya yaitu ketebalan cat atau thickness 36 mm, tekanan gas kompresor, pressure 5 bar, dan tingkat keenceran cat 14 detik. Sini ditunjukkan pada tabel itu pada data ke 115 yang belum memiliki label dan masih dalam proses analisis sehingga labelnya belum ditentukan, dan menentukan nilai K yaitu K1 sampai dengan K18. Dan langkah selanjutnya menghitung jarak antara data baru dan masing-masing data. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Kemudian menambahkan data baru ke dataset. Setelah itu menghitung jarak antar data dari data ke 1 sampai dengan data ke 115. Setelah menghitung jarak antara data uji dan data latih, langkah berikutnya adalah menyusun nilai jarak tersebut dalam urutan dari yang paling kecil atau paling dekat hingga yang paling besar atau paling jauh. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya itu menentukan 3 data terdekat dan label produksi data baru. Di sini terdapat 3 data terdekat yaitu K3, diantaranya yaitu data ke 115, data ke 65, dan data ke 59. Semua data memiliki label good sehingga dapat diklasifikasikan bahwa tipe tersebut atau tipe PLD tersebut dengan data baru 5, 36, 14 dan tetangga terdekat K3 hasilnya adalah good, yang artinya sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PT EGZ. Sini
Langkah selanjutnya yaitu label prediksi untuk data baru. Data baru dengan K3 adalah memiliki label prediksi untuk data baru adalah good. Kemudian bab 4 hasil dan analisa. Hasil akurasi berdasarkan nilai K. Akurasi untuk nilai K seperti pada output berikut ini, yaitu K1 hingga K18. Didapatkan bahwa nilai K terbaik yaitu K1 dengan akurasi 100%. Grafik nilai K terhadap akurasi ditunjukkan seperti gambar berikut ini, di mana grafik tersebut menunjukkan hubungan antara K dan tingkat akurasi yang diperoleh. Tingkat penurunan akurasi yaitu grafik menunjukkan bahwa akurasi tidak terjadi secara linear. Penurunan pertama K lebih besar 5 berarti kecil dari 100% ke 97,14%. Setelah K lebih besar 11, penurunan menjadi 94,29% pada K12 hingga 18. Kemudian confusion metric. Confusion metric berfungsi untuk menunjukkan kinerja suatu model atau algoritma secara detail. Akurasi klasifikasi dihitung berdasarkan proporsi jumlah prediksi benar TP plus TN terhadap total data. Di sini didapatkan bahwa nilai akurasi sebesar 100%. Untuk keterangannya yaitu TP adalah true positif, TN adalah true negatif, FP adalah false positif, dan FN adalah false negatif. Nah, untuk conversion metriknya adalah seperti ini. Untuk selanjutnya adalah visualisasi confusion metric. Gambarnya seperti ini. Kemudian kinerja model. Di sini akurasi skor sebesar 1,0 atau 100%. Untuk semua kinerja model memiliki akurasi 100%. Dan cross validasi di sini cross validasi menggunakan K-fold 10, dimana nilainya antara 0,9090 hingga 1. Main akurasi di sini didapatkan sebesar 0,973, kemudian standar deviasinya yaitu sebesar 0,04.
0,0405. Di sini menunjukkan bahwa variasi akurasi antar lipatan relatif kecil. Semakin kecil standar deviasi, maka semakin stabil model dalam berbagai lipatan data. Kemudian evaluasi model. Untuk evaluasi model, mean absolute error lumayan didapatkan sebesar 0,357 dan MSE 0,867 unit. Kemudian root mean square errornya sebesar 0,931 unit, MAPE 2,741%, dan R square error atau R kuadratnya yaitu 0,95%. Dan uji R kuadrat menggunakan cross validation. Nah, di sini R kuadratnya sebesar 1,0 yang menandakan bahwa model ini 100% sempurna dalam memprediksi nilai target. Dan tingkat ketebalan cat didapatkan bahwa cat paling tebal adalah tipe AN 116 nomor 2 dengan thickness 70 mm, dan cat paling tipis adalah tipe MSM 3521 nomor 3 dengan thickness 7 mikrometer. Dan diagram Paretonya terlihat seperti ini. Di mana sumbu X merupakan tipe dan sumbu Y adalah thickness. Dan kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa dari hasil perancangan implementasi dan hasil pengujian yang dilakukan pada penelitian tingkat ketebalan cat di PT IZ, dapat disimpulkan bahwa implementasi KNN dengan Euclidean Distance algoritma KNN berhasil diterapkan untuk mengklasifikasikan tingkat ketebalan cat pada proses primary painting. Dengan menggunakan Euclidean Distance, model dapat menghitung jarak antara sampel data dan menentukan kelas berdasarkan bidang yang terdekat. Kemudian efektivitas KNN dalam klasifikasi dengan rasio data latih 70% dan data uji 30%. Model menunjukkan performa tinggi dengan tingkat kesalahan relatif kecil. MAE 0,357 unit, MSE 0,657 unit, MSE 0,931 unit, MAPE 2,741% dan R kuadrat 95,5%. Hal ini membuktikan bahwa KNN cukup efektif dalam mengklasifikasikan ketebalan cat. Dan nilai parameter K optimal berdasarkan uji validasi silang atau cross validation, nilai K yang optimal adalah 1 dengan akurasi tertinggi sebesar 100% yang menghasilkan nilai R kuadrat sebesar 1, menandakan bahwa model dapat memprediksi data dengan akurasi tinggi. Pengaruh variabel terhadap akurasi analisis menunjukkan bahwa tekanan udara, pressure, dan viskositas cat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasil klasifikasi. Dan saran, saat ini pemilihan nilai K optimal dilakukan dengan cross validation. Untuk meningkatkan akurasi dapat dicoba grid share dan random share agar pemilihan nilai K lebih optimal dan tidak overfitting pada dataset tertentu. Selain itu, eksplorasi metode lain seperti weighted KNN di mana atribusi tetangga lebih dekat diberi bobot lebih tinggi bisa menjadi alternatif. Dan selain Euclidean Distance, bisa diuji metode lain seperti Manhattan Distance
Minkowski distance atau Mahalanobis distance untuk melihat apakah ada peningkatan akurasi dalam klasifikasi ketebalan cat. Dan hasil klasifikasi menggunakan KNN dapat dibandingkan dengan algoritma lain seperti Decision Tree, Random Forest, atau Support Vector Machine untuk melihat apakah ada metode yang lebih baik dalam klasifikasi ketebalan cat. Meningkatkan jumlah sampel dan keragaman dataset, misalnya variasi lebih banyak dalam tipe cat, tekanan udara, atau suhu lingkungan, agar model lebih generalisasi dan robust terhadap kondisi dunia nyata. Kemudian selain pressure, viscositas, dan thickness, faktor eksternal lain seperti suhu lingkungan, kelembapan udara, atau jenis material dasar dapat diteliti untuk melihat apakah memiliki dampak terhadap kualitas penglihatan. 7. Menggunakan metode feature selection seperti principal component analysis atau PCA atau recursive feature elimination RFE untuk menentukan fitur yang paling berpengaruh dalam prediksi ketebalan cat sehingga model bisa lebih efisien. Dan yang terakhir, model yang dikembangkan dapat diintegrasikan ke dalam sistem berbasis IoT atau dashboard monitoring real time yang dapat membantu operator dalam mengontrol ketebalan cat selama proses produksi. Di sini terdapat daftar pustaka. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, jika ada yang salah mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.